Assalamualaikum teman-teman. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang teori belajar behavioristik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah pendekatan pembelajaran yang mengedepankan perubahan perilaku sebagai hasil proses pembelajaran melalui interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya adalah prinsip teori belajar behavioristik. Yang pertama, perubahan perilaku. Inti dari teori ini adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Jika seseorang telah menunjukkan perubahan perilaku, maka dapat dikatakan bahwa ia telah belajar. Yang kedua adalah stimulus dan respon. Belajar terjadi melalui interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan yang diberikan, sedangkan respon adalah tanggapan yang diberikan individu terhadap stimulus tersebut. Yang ketiga adalah penguatan. Penguatan dapat berupa hadiah atau imbalan positif yang diberikan setelah munculnya respon yang diinginkan, sehingga respon tersebut cenderung akan terulang kembali. Selanjutnya, hukum teori belajar behavioristik. Yang pertama, kesiapan. Artinya, pembelajaran akan memberikan hasil yang maksimal apabila adanya kesiapan dalam pembelajaran, baik dari guru maupun siswa. Selanjutnya, yang kedua adalah latihan. Semakin sering suatu respon diulang, semakin kuatlah hubungan antara stimulus dan respon tersebut. Yang ketiga adalah efek. Respon yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan cenderung diulang, sedangkan respon yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung dihindari. Yang keempat, sikap. Sikap seseorang terhadap suatu stimulus akan mempengaruhi responnya. Sikap positif akan memperkuat respon, sedangkan sikap negatif akan melemahkannya. Selanjutnya, penerapan dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis tujuan, yakni menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan umpan balik. Yang kedua, menggunakan penguatan, artinya memberikan hadiah atau pujian atas perilaku yang baik. Yang selanjutnya, latihan berulang, melakukan latihan berulang untuk memperkuat pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan teori belajar behavioristik, yakni mudah diamati dan diukur. Perubahan perilaku mudah dilihat dan diukur. Praktis, prinsip mudah diterapkan dalam berbagai situasi. Efektif, berhasil mengubah perilaku yang spesifik. Kekurangan teori belajar behavioristik, kurang memperhatikan proses kognitif. Teori ini lebih fokus pada perilaku yang tampak, bukan proses berpikir. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.